Kadang cowok itu nggak mau pusing urusan detail. Mempersiapkan pesta pernikahan itu adalah latihan atau proyek perdana. Ketika lo misalnya ada apa-apa, ibaratnya kayak cicilan lo banyak. Bahwa setelah menikah ada banyak sekali peran yang harus kita jalankan. Halo teman-teman, selamat datang di ruang keluarga kami. Mulai. Bentar. Ini gak usah retake ya. Kebiasaan. Nggak, biasa aja kalau sering banget diomelin kalau istri lagi ngobrol atau ngajak ngomong terus aku gitu fokus Instagram. Tapi ini bukan Instagram sih, ini lucu banget tahu. Bukan lucu, mungkin ya menggelitik lah. Ini dari merdeka.com nih teman-teman. Curhat, pria ditipu calon istri detik-detik pernikahan, uang puluhan juta dibawa kabur. Ini tragis sih. Tragis. Iya, tragis kok aku ketawa. Oh, ketawa ya. kalian. Jahat ya. Enggak. Jadi tuh kasihan juga sih sebenarnya. Kasihan. Tapi bagi sebagian orang memang pernikahan itu sesuatu yang harus besar sehingga uangnya juga harus besar. Tapi waktu itu aku nggak kepikiran sih mau bawa uang. Iya, kamu nggak kepikiran? Nggak aku yang megang kok. Dan duitnya juga nggak gede waktu itu, setorannya juga ya lah kadarnya gitu kan, kecil-kecil gitu ya. Karena memang kita waktu itu nabung ya untuk menikah, untuk mempersiapkan pernikahan ya. Iya, nabung dan kita nggak mau terlalu yang gimana yang sesuai sama budget, kemampuan aja. Sama kemampuan. Sama budget kita. Tapi yang jadi pertanyaan adalah sebetulnya esensi pesta pernikahan itu apa sih? Esensi pestanya ya, bukan akadnya kan. Kalau pesta sih buat aku sendiri, jujur ya, itu cuman kayak woro-woro aja kalau aku udah nikah sama dia gitu loh. Karena kan mama zaman sekarang kayak kalau tiba-tiba kita hamil terus melahirkan, terus suka ngitung tuh bulan berapa nikahnya nih. Nah, untuk menghindari omongan-omongan begitu memang ada perlunya kita untuk kayak memberitahu bahwa ini loh kita udah menikah. Jadi gini, itu adalah janji dan komitmen kita secara sosial kepada masyarakat. Karena janji dan komitmen kita kepada Tuhan kan sudah diakad kalau kita orang Islam ya. Benar. Kalau misalnya teman-teman yang non-muslim pemberkatan di gereja atau mungkin di wihara, karena kita Islam ya kita pas akad. Jadi janji lebih ke komitmen sosial. Komitmen sosial. Jadi apakah perlu heboh, apakah perlu gede-gedean gitu, apakah perlu uangnya harus luar biasa sampai harus pinjam ke bank kayaknya. Nah, itu yang harus kita bahas. Kayaknya nggak ini juga ya, nggak worth it lah untuk pesta pernikahan sampai kita harus berhutang ke bank. Karena kan menikahnya aja itu udah menghasilkan masalah tersendiri gitu loh. Ibaratnya kayak dua kubu yang berbeda disatukan tuh pasti ada masalah. Lo tambah lagi sama beban cicilan utang. Gimana coba? Bekas nikah pula yang udah aja. Iya. Yang paling mahal biasanya di catering ya. Banyak. Catering, dekor, mua kan sekarang mahal-mahal. Kalau untuk mempersiapkan pesta pernikahan itu sendiri, bukan pestanya ya, mempersiapkannya. Itu juga kita punya pandangan tersendiri terhadap esensinya gitu ya. Karena buat kita mempersiapkan pesta pernikahan itu adalah latihan atau proyek perdana. Kalau pas lagi pacaran, gue nggak tahu uang dia sampai seberapa banyak. Dia juga nggak tahu uang gue sampai seberapa banyak. Keluar bisa flexing dia. Waktu itu pacaran masih bisa flexing. Wah, ini handphone baru segala macam. Tapi pas sudah mempersiapkan pernikahan biasanya enggak. Jadi ketahuan sebenarnya posisi keuangannya berapa, kemampuan finansialnya berapa. Bukan buat kita ibaratnya ngukur-ngukuran enggak, tapi di situ kita melihat sesuatu yang sebenarnya dari pasangan kita gitu loh. Nggak ada flexing. Terus udah gitu kelihatan juga bagaimana pengambilan keputusan dari pasangan. Iya. Karakternya suka memaksakan kehendak atau tidak, kan segala sesuatu harus kompromi pas nikah ya. Iya. Udah gitu apa ya? Terus kayak misalnya kan pasti akan ada banyak banget gesekan-gesekan ya, ibaratnya keluarga si A maunya ini, keluarga si kita maunya ini. Tantenya dari keluarga si cewek pengen kain-kain apa gitu kan. Itu kan gesekan-gesekan dimana kita tuh harus bisa memanajemen emosi kita gitu loh. Di situ tuh kelihatannya di situ. Dan itu memang benar-benar diuji ya di awal itu kita
kalau kita memang milih untuk ngerjain sendiri ya. Ngerjain sendiri semua, nggak ngerepotin orang tua, Iya. tidak mau merepotkan keluarga, Betul. dan nggak pakai WO untuk planningnya semua. Pakai WO cuman pas lagi hari H gitu. Jadi kita justru menantang diri sendiri untuk mengetahui masing-masing seberapa kuat sih daya tahan kita dalam berkompromi. Iya betul. Dan satu lagi, ibaratnya berkeluarga itu kan butuh yang namanya kerjasama ya. Ibaratnya kita hamil pasti butuh kerjasama. Melahirkan Iyalah, orang kerjasama. bikin anak juga kerjasama. Nggak bisa sendirian Nggak ya, bisa Cin. sendiri. Emang belah diri. Nah, terus ibaratnya mendidik anak, membesarkan anak Iya. itu butuh kerjasama yang luar biasa dari kedua pasangan gitu loh. Makanya kalau kita memilih untuk mengerjakan sendiri karena supaya kita tuh belajar untuk bekerja sama dulu sebelum masuk ke fase pernikahan. Nggak apa-apa nantang diri untuk kemudian berkonflik di situ gitu. Itu sehat justru ya. Kalau ada Sehat. pertanyaan kalau ada konflik dan berantem ketika persiapan pernikahan, sehat nggak? Sehat. Iya. Di situ kita saling menguji sih. Iya. Nah itu karena itulah mempersiapkan pesta pernikahan buat kita itu adalah sebagai sebuah proyek pertama pernikahan untuk menguji berbagai macam indikator dari pasangan kita. Indikator. Pertama nih kalau dengan mempersiapkan pernikahan, ada sifat-sifat yang selama pacaran nggak ketahuan jadi ketahuan. Iya. Karakter, Karakter. emosi, Betul. cara pengambilan keputusan, dan sampai seberapa dalam atau seberapa jauh sih, seberapa kuat sih kemampuan finansialnya. Karena ketika kita udah bicara soal kita pilih souvenir ini, harganya sekian, ternyata nggak bisa karena uangku cuma sekian. Itu mulai terbuka semua. Iya. Bahkan berantem ya. Bisa berantem semakin karena mungkin pressure. ada karakter yang suka maksain kehendak. Aku tuh pengennya pernikahan yang kayak princess. Banyak Kayak bunga-bunga gitu ya. Yang mungkin tidak sesuai sama realita. Mungkin ada yang kayak gitu. Tapi justru di situ kita bisa melihat pasangan kita itu adalah tipe orang yang bisa untuk diajak berkompromi bersama nggak? Untuk bisa kita ajak, yuk kita napak. Kita tuh posisinya di sini loh. Itu berantem gitu. hebat pertama kita dulu di situ ya. Pas menjelang pernikahan, pas mempersiapkan pernikahan, dan itu pasti dialami oleh hampir semua, bahkan mungkin bisa dibilang 99,9% calon pasangan yang akan menikah. Ada dua waktu itu pilihannya, bagi tugas atau kerjain sama-sama. Itu aja udah jadi perdebatan Kalau dia tersendiri. sukanya Kalau gue sukanya bagi tugas karena kita sibuk banget kan waktu itu 2019. Dia maunya tetap sama-sama. Tentunya Tanya dengan dong, kenapa? Ya itu akhirnya kita ya udah deh kompromi, ya udah kita kerjain semuanya sama-sama meskipun takes time dan juga menghabiskan energi. Kenapa waktu itu Jadi akhirnya memilih sama-sama semua? karena pada dasarnya ketika kita sama-sama justru di situ kita bisa ngelihat gitu loh. Ibaratnya gini, milih souvenir aja. Tipe orang yang mau turun nggak sih, maksudnya untuk hal-hal detail. Kadang cowok itu nggak mau pusing urusan detail, dia merasa tugas istri gitu Iya. kan. Nah, Bener. aku tuh bukan orang yang mau membangun sebuah rumah tangga dari basis karakter seperti itu. Aku mau ayo kita sama-sama. Kamu juga bisa kok milih souvenir gitu loh. Aku bisa, tapi kamu juga bisa gitu loh. Karena suatu saat kita kan nggak tahu ya, namanya berkeluarga, namanya umur. Ketika yang satu misalnya amit-amit harus dipanggil duluan, yang satu tuh udah siap dengan segala perannya. Jadi makanya waktu itu aku milih untuk ayo kita sama-sama supaya kita tuh sudah terbiasa berbagi peran. Berbagi peran dan Berbagi tahu peran. dan ketika mengambil keputusan sama-sama, dan sampai sekarang pun apapun jadi sama-sama, Sama-sama. apapun jadi dibicarakan. Iya. Dan memang akhirnya kita juga pas nikah ada satu yang aku ingat banget waktu itu awal-awal nikah, untuk karir jangan sampai ada yang dikalahkan. Jadi Iya. kita harus grow sama-sama, kita harus Betul. support sama-sama. Jadi awalnya ternyata dari milih souvenir bareng-bareng, milih WO bareng-bareng, milih. Gue tuh orangnya nggak suka riset-riset. Dia tuh suka banget kayak misalnya banding-bandingkan gitu ya, WO satu dengan WO lain, souvenir satu dengan souvenir yang lain. WO pun kita pakai pas lagi hari H-nya ya, tidak pas planning perencanaannya. Pas perencanaan gitu. kita semua kerjain sendiri. Walaupun kita tuh cuma 1 bulan ya. 1 bulan. 1 bulan yang bener-bener gabruk ngerjain. Tapi semuanya. sebelum-sebelumnya itu kita kayak kalau pacaran tuh daripada nonton live music, kita nontonin orang yang bisa jadi pengisi acara di nikahan. Daripada Pameran, kita wedding datang ke pameran, exhibition, wedding ngambil-ngambil. exhibition di BSD waktu itu ya di Jaya sambil Expo. lihat brosur, ini kita sanggup gak ya bayarnya gitu ya. Sambil catering melakukan ini. planning ya. Jadi misalnya kita
kita tuh berkomitmen bahwa untuk urusan keuangan ya, uang untuk melakukan pesta pernikahan itu dari kita sendiri. Kenapa? Supaya kita bisa melakukan setidaknya 70% full control terhadap itu. Itu buat kita bisa belajar ya. Belajar untuk menentukan, mengambil langkah. Orang tua kan nanya udah ada uang belum Iya. gitu kan, udah ada aman-aman gitu. Jadi kita orang tua, keluarga nggak boleh ikut campur, kita berdua melakukannya. Dan waktu itu alhamdulillah kita memang tidak ada pinjaman ya. Iya, Kita nggak ada. Setelah nikah nggak ada utang. Dan banyak juga mungkin nih teman-teman yang mungkin datang ke kawinan kita gitu ya, apaan orang nikahan lu gede mewah gitu. Itu karena pertama bukan karena kita mau mewah, tapi karena memang kita mengundang beberapa orang yang Iya. memang bekerja sering relasi-relasi kita dalam bekerja gitu ya. Iya. Dan itu pun bukan karena kita mau social climbing, tapi karena memang itu relasi. Pesta pernikahan juga menjaga relasi, itu yang jadi Betul, penting juga. menjaga relasi Menjaga dan kita relasi. harus bisa mantas-mantesin juga. Mantas-mantesin diri. Misalnya kita ngundang siapa ya kita memantaskan lah, memantaskan tapi tidak melebihi kemampuan kita yang sebenarnya. Jadi tetap jadi diri kita apa adanya tapi dengan versi terbaiknya. Dan alhamdulillah banyak yang nolongin ya, banyak yang Iya. bantuin orang-orang baik gitu Katanya ya. emang kalau jodoh tuh dimudahkan. Dimudahkan dan juga rezekinya juga dilancarkan. Iya, Nah benar. itu juga harus dipegang tuh. Kalau ternyata banyak banget. Pertanyaannya gini mungkin ya, ketika persiapan pernikahan terlalu banyak konflik dan akhirnya berantem hebat, apakah normal akhirnya harus berpisah dan menggagalkan pernikahan? Menurut gue itu sehat-sehat aja. Justru disitulah daripada nanti setelah menikah lu bubar gitu Iya. kan. Karena itu tadi kawah candra di muka sebelum menikah itu mempersiapkan pernikahan. Kalau yang batal di situ nggak Iya. nyambung, ya udah. Ya udah, dan Mau it's ditunda okay. ya tunda gitu kan, daripada dipaksain tapi Daripada ternyata nggak baik dipaksakan dan gitu. ternyata ketika berjalan justru malah di tengah jalan pisah gitu loh. Gitu. Kalau teknis kayak mempersiapkan list segala macam, kayaknya hampir di semua website yang berkaitan dengan wedding kayak gitu udah banyak ya Udah list banyak. step-stepnya. Mungkin teman-teman bisa cari di situ, tapi esensinya mungkin bisa kita sharing di sini. Bukan karena kita lebih jago gitu ya, tapi karena kita udah melaluinya. Iya, Dan benar. alhamdulillah kita punya prinsip-prinsip yang memang ternyata setelah kita jalanin emang bener gitu loh. Gitu. Nah, misalkan gini, kalau sekarang tuh kan lagi tren banget yang namanya intimate wedding ya, selama pandemi gitu lah. Karena pandemi itu orang lebih suka yang intimate gitu, karena selain jumlahnya juga bisa dibatasi, karena kan memang harus berjarak dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memang lebih hemat. Lebih Jadi hemat. disebutkan tuh 20% minimal. Itu lebih hemat budgetnya, secara budget ya. Lagian kan kadang ya misalnya di pernikahan gitu. Siapa ini yang datang? Iya. Gak kenal gitu kan. Jadi gini, waktu gua kuliah dulu ngekos ya kan, mau dateng lah, mau pengen makan nih, pengen makan enak, datang aja ke nikahan. Kan pernikahan di kampung tuh banyak tuh ya, di Jakarta ya, masuk aja salaman sama pengantin juga nggak kenal gitu tuh kita Iya. makan. Jadi memang kadang waktu misalnya ada nikahan juga, ini tante-tante siapa nggak kenal gitu, saking mau gede-gedenya gitu ya, Iya. saking mau Akhirnya gede-gedeannya kita nggak nikah. kenal siapa akhirnya nggak aja kenal yang siapa datang. Nah, jadi buat kalian yang sedang mempersiapkan pernikahan, momen post pandemi ini bisa dimanfaatkan karena nikah di kala pandemi ini ada intimate. Jadi kayak tidak secara tidak langsung dipaksakan gitu untuk intimate. Jadi nggak gengsi-gengsi amat lah ya. Karena memang sekarang trennya seperti itu, dan itu kita berdua mendukung banget tuh pernikahan-pernikahan yang semacam itu karena lebih hemat, lebih ya misalnya setelah nikah itu tadi ada utang, ternyata utangnya banyak, habis nikah, pas nikah juga banyak masalah, terus udah gitu harus cari tempat tinggal, kemudian tempat tinggal juga drama tersendiri. Kayak di episode sebelumnya kita pernah cerita, ya aduh banyak banget masalahnya jadi. Makanya mungkin ya pola pikirnya itu kayaknya yang harus diubah gitu. Kebetulan waktu kemarin tuh kita menstrateginya, jadi setelah nikah tuh kita butuh apa aja sih? Misalnya kita punya budget segini nih, ya. Terus habis itu setelah nikah kita butuh apa aja sih? Butuh tempat tinggal, butuh buat tabungan kalau misalnya ada apa-apa dan lain sebagainya. Nah, dari budget yang segini kan misalnya hilanglah segini. Nah, sisa yang segini inilah yang kita gunakan untuk pesta pernikahan. Jadi maksud gitu. dari bini gua ini bilang bahwa pola pikirnya dibalik.
Kita harus mikirin ngumpulin Setelah budget menikah setelah dulu. menikahnya perlu apa aja. Sisanya baru untuk pesta pernikahan. Betul. Karena justru yang masalah besarnya justru ya setelah menikahnya. Setelah menikahnya gitu. Gitu. Dan ya satu lagi guys, jadi dalam mempersiapkan pernikahan tuh selain tadi yang disebutkan di awal, ada satu hal yang juga perlu dipelajari atau perlu dialami ya, yaitu adalah menghadapkan keinginan dengan realita. Iya. Gitu. Kalau misalnya baru nikah tuh kan biasanya perabotannya bagus ini, tapi realitanya ya Allah duitnya cuman nggak sepersepuluhnya dari harga furniturnya gitu. Iya. Nah itu hal-hal seperti itu juga digodok saat persiapan pernikahan. Iya. Maunya kita yang di hotel A gitu ya, semua bunganya sekian segala macam. Ternyata budgetnya cuma sekian. Kita cari jalan tengahnya. Nah Betul. dalam menikah juga ternyata banyak orang yang punya keinginan yang dipaksakan tidak sesuai dengan realita. Nah itu juga akan membuat pernikahan. Pertanyaannya adalah perlu malu nggak sih ketika misalnya dalam sebuah komunitas sosial kita misalnya melakukan pesta pernikahan itu tidak seperti yang lain-lain. Perlu malu nggak? Enggak sih, enggak perlu. Karena yang itu tadi, karena pola pikirnya harus dibalik gitu loh. Pola pikirnya kita harus dari sekarang mikirin gimana setelah nikah nanti. Jangan untuk pesta pernikahan. Ibaratnya pesta pernikahan itu hanya 0,0000001% dari perjalanan rumah tangga. Karena pada dasarnya juga ibaratnya itu pesta pernikahan itu kan kayak ada quote yang bilang gini, wedding is for a day, but marriage is for a lifetime. Jadi kayak kita tuh seharusnya bisa memikirkan mana yang prioritas dalam hidup kita gitu loh. Nggak perlu teman-teman misalnya ngerasa, temen gue kemarin habis nikahan Di Bali, di keren pinggir banget pantai. deh gini-gini. Nggak perlu malu gitu loh. Toh juga ketika lo misalnya ada apa-apa, ibaratnya kayak cicilan lo banyak, emang orang lain yang mau bantuin kan enggak juga gitu loh. Oke. Dan itu juga akan hilang dalam kurun waktu ya sebulan juga orang udah lupa pesta nikahan kita kayak apa. Ada yang inget pesta Nggak kayak ada. gimana? Kecuali Nggak kita inget. sendiri yang nginget-nginget gitu ya, Iya. posting di sosial media. Tapi selain itu tadi ya, kita juga harus tahu, kita juga harus sadar banget bahwa setelah menikah ada banyak sekali peran yang harus kita jalankan. Yang tadinya bukan hanya sebagai gue sebagai suami, dia sebagai istri, tapi gue sebagai ayah, dia sebagai ibu, gue sebagai menantu, dia sebagai menantu, sebagai tetangga, sebagai sepupu, ya kan, sebagai om, yang itu butuh sekali, dan peran-peran itu butuh banyak sekali energi dan sumber daya setelah menikah. Betul, apalagi betul. di Indonesia ya, yang nggak bisa terpisah. Guyup rukun. Iya, makanya dengan begitu peran-peran kita yang banyak itu kan sebenarnya butuh energi, butuh sumber daya yang harusnya kita bisa saving lah sekian persen dari keseluruhan yang kita punya. Makanya jangan dihabiskan dengan yang namanya pesta pernikahan. Oke, Intinya tapi sih itu. untuk perbincangan kita harus habiskan di sini. Habiskan di sini untuk episode kali ini. Kita nanti tentu akan nyambung lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan juga share video ini atau postingan ini. Dah.